Selamat pagi kawan, kami dari kelompok 3 bersama saya di sini Fatika Alvina Maharani akan menjelaskan kepada kalian materi tentang mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Bencana alam terdiri dari berbagai jenis seperti gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, banjir, dan masih banyak lagi. Nah, bencana alam yang sering terjadi di musim hujan kali ini adalah banjir. Yuk, kita simak video berikut bareng-bareng. Ya, seperti yang telah diketahui bahwa hujan deras telah mengguyur wilayah Kabupaten Mojokerto semalaman sehingga membuat beberapa daerah di Mojokerto terendam banjir. Contohnya di Desa Japan ini. Banjir pun menggenang setinggi lutut atau kurang lebih setengah dari lutut orang dewasa. Sampah-sampah pun menggenang. Banyak sampah yang naik ke atas. Lalu warga-warga pun sulit beraktivitas sehingga membuat banyak orang yang masih terlihat bersih-bersih dan belum mengevakuasi diri. Sekian dari Muhammad Rafi melaporkan. Baik kawan, setelah melihat tayangan tersebut, perlu diketahui bahwa banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Nah, karena banjir tersebut, ada tahapan mitigasi bencana banjir yang dapat dilakukan seperti yang pertama yaitu sebelum banjir terjadi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyebab banjir dan juga dampaknya. Yang kedua, membuat pertemuan untuk melakukan perencanaan dalam menghadapi banjir. Yang ketiga, melatih tokoh masyarakat untuk memperkenalkan sistem evakuasi saat banjir terjadi kepada warganya. Nah, sebelum banjir terjadi yaitu sobat, selanjutnya saat sedang terjadi banjir, tahapannya yang pertama, badan koordinasi yang baik, komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua pihak seperti masyarakat, pemerintah dari kelurahan dan desa untuk menyatukan pengetahuan, kemampuan dan juga peralatan. Yang kedua, melakukan pendataan tersedianya makanan darurat, tempat pengungsian dan juga tenaga medis yang cukup. Selanjutnya yang ketiga yaitu melindungi daerah pemukiman dari terjadinya pencurian. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa untuk mengungsi saat keadaan sudah tidak memungkinkan untuk ditinggali. Selanjutnya, setelah banjir terjadi pun ada tahapannya. Yang pertama yaitu melakukan analisis kerusakan. Harus melibatkan masyarakat dalam pendataan kerusakan bangunan. Yang kedua yaitu melakukan kajian pasca bencana seperti diskusi pengalaman bencana tersebut. Yang ketiga yaitu memperbaiki sarana dan prasarana yang menjadi korban banjir. Dan yang terakhir yaitu membersihkan sarana dan prasarana yang kotor akibat banjir. Nah, itu tadi sobat materi tentang mitigasi bencana alam banjir. Nah, kawan, selain bencana banjir tadi, pada saat musim hujan terjadi, bencana yang juga sering terjadi adalah tanah longsor. Tanah longsor biasa terjadi di tempat-tempat yang memiliki lereng yang curam dan tidak ada penangannya seperti pohon. Yuk, kita simak video berikut ini baik-baik. Nah, setelah menyimak video tadi, perlu diketahui bahwa tanah longsor adalah gerakan tanah dan batuan yang terseret ke bawah pada lahan miring secara tiba-tiba dengan volume besar dan sekaligus. Selanjutnya, upaya mitigasi bencana longsor dapat dilakukan seperti yang pertama, sebelum terjadi tanah longsor dapat melakukan yaitu tidak melakukan pembangunan rumah di daerah yang rawan longsor. Yang kedua, melakukan penanaman pohon yang memiliki akar kuat pada daerah-daerah miring. Selanjutnya, saat sedang terjadi bencana longsor, segeralah menyelamatkan diri jika terus terjadi hujan yang deras. Yang kedua, jika ada suara bergemuruh setelah hujan besar, segeralah menghindar. Dan setelah terjadi longsor, hal yang harus dilakukan adalah
menyelamatkan korban secepatnya ke daerah yang lebih aman. Yang kedua, mengerahkan tim penyelamat jika ada korban yang masih tertimbun longsor. Dan yang ketiga, memperbaiki infrastruktur. Nah, teman-teman, sekian materi tentang tanah longsor dan juga banjir yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.